Itu yang mengajar itu banyak orang atau sedikit orang? Awal mula satu orang, karena dia termasuk kepalanya, ketuanya di antara sekian orang yang banyak. Jadi anak buahnya pun diperintah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di luar pulau, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di rantau yang di luar negeri lagi mencari rezeki, semoga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan kerezekiannya dan mendapatkan rezeki yang halal barokah melimpah serta bertambah. Dan yang lagi sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah dan dikuatkan imannya kepada Allah. Dan ini jumpa lagi dengan kami. Nah, ini kan lagi rame tentang ini ya, kasus di Cirebon ini ya, yang tahun 2016 setelah difilmkan gini mulai rame lagi. Tapi ini yang masih mengganjal, masih ada 3 DPO yang selama ini belum tertangkap ini ya. Dan nanti kita akan hadirkan saksi di tempat kejadian dari gaib yang ada di situ, yang menempati situ. Nanti kita akan hadirkan sebenarnya berapa jumlahnya, apakah orang yang 3 DPO itu termasuk pelaku atau bukan, dan ada apa saja dan di situ, dan kronologinya gimana nanti kita hadirkan langsung ini ya dari tempat kejadiannya, agar tidak berlama-lama dan tidak kelamaan. Seperti biasa kita akan langsung mulai saja ini ya. Sudah siap lagi? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang berjalan orang bisikan jasad mati dari bisikan jin setan siluman energi negatif atau apapun, tidak ada yang bisa masuk yang selain saya tarik atau saya hadirkan ke dalam jasadnya. Dengan izin sang yang nurjana rohana gaib di tempat kejadian penganiayaan Vina atau yang sekarang gentayangan, gaib di sana yang menguasai tempat sana dan yang mengetahui kejadian itu, hadir ke sini, masuk ke dalam jasad mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kun fayakun. Ini dari golongan apa ini? Jin. Jin? Iya.
dari mana asalnya? Tempat yang kamu sebut tadi. Bener, tidak bohong. Tidak. Kamu udah lama di sana? Sudah. Udah. Usia kamu berapa? Ada 7.000 tahun lebih. 7.000 tahun lebih. Berarti udah lama di sana. Sudah lama sekali saya ada di situ. Bener kamu di tempat ini kejadian ini? Ya. Saya ya termasuk yang membisik-bisiki agar kejadian itu terjadi saat itu juga. Begitu. Jadi kamu tahu semuanya apa yang terjadi di situ? Ya. Saya dan pasukan saya yang masuk ke dalam jasad-jasad orang yang berbuat itu agar semuanya itu menjadi makanan saya. Kenapa kamu memanggil saya dan dimasukkan ke dalam jasad ini? Kok kamu lo bisa kesini, kenapa itu? Saya mau tanya, kok kamu tanya saya? Tahu-tahu saya sudah diambil dan masuk dalam jasad ini. Nah iya, yang ngambil saya atau siapa? Karena kamu yang menyuruh. Siapa yang nyuruh? Ya, yang mau bawa kamu ke sini dulu siapa? Ada cahaya. Ya berarti kan bukan saya kan gitu. Tapi atas perintah kamu. Masa iya, kamu jangan bohong. Masuk Muslim dulu ya, biar enak nanti. Mau nggak masuk Islam? Saya ada perjanjian sama yang di atas sana, ada atasan saya. Ya nanti tak putus perjanjiannya nanti. Kalau bisa saya mau. Ya nanti dilihat dulu bisa apa enggak. Kamu yang penting masuk Islam dulu ya. Ya boleh. Jadi ikutin apa yang saya ucapkan nanti ya. Ya. Sudah siap teman sekarang? Saya mau. Sudah siap? Siap. Ikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jin sang yang roja dan lafaz Allah masuk dalam badannya. Enak, menjadi tenang. Gimana? Enak mana sama tadi? Iya, tenang ini. Apa tak kembalikan wujud seperti tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan perjanjian jangan terputus saat ini juga. Iya. Ini saya protek ya, apabila kamu nanti berbohong ya otomatis kamu akan terpotong-potong tangannya ya. Dan jadi sang yang jangan, apabila saya ajukan pertanyaan kepada jin ini, apabila berbohong otomatis tangannya, jari-jarinya terpotong satu demi satu. Ini saya ulangi lagi pertanyaannya, sekarang sudah muslim, nggak boleh bohong. Nanti kalau kamu bohong otomatis akan terpotong-potong ini ya. Iya. Bener kamu tahu kejadian ini di waktu itu? Saya tahu karena memang saya termasuk yang mengarahkan terjadinya itu. Kenapa kok kamu arahkan seperti itu? Ya karena atasan saya memerintah agar orang-orang itu menjadi budak-budaknya dia.
dia. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Begitu. Iya, karena itu saya membisi-bisi berserta pasukan saya agar dia akan sukanya memang minum. Jadi saya arahkan lebih kelakuannya, yaitu memperkosa dan menyiksa dia. Jadi di situ itu langsung apa diajar dulu baru dibawa itu? Ya, awalnya dikasih minum. Habis itu kita mulai merayu, mengajak, tapi ternyata dia itu tidak mau. Akhirnya saya bisi-bisi, saya suruh hajar dia. Berarti diajar dulu baru dibawa ke tempat sepi. Iya. Itu yang mengajar itu banyak orang atau sedikit orang? Awal mula satu orang, karena dia termasuk kepalanya, ketuanya di antara sekian orang yang banyak. Jadi anak buahnya pun diperintah juga untuk menyiksa juga. Oh, berarti yang mukul pertama pakai balok itu Ya ketuanya. Iya. Yang mempunyai rencana itu. Iya. Berarti setelah dipukul itu jatuh di tempat situ langsung dibawa gitu. Iya, ditarik masuk ke dalam. Berarti Cari tempat yang sepi. dibawa motornya si pelaku itu berarti. Iya. Nah, terus motornya si korban itu? Motor si korban anak buahnya yang bawa. Jadi setelah dibawa ke tempat sepi, itu jauh nggak dari tempat kejadian? Tidak terlalu jauh. Oh, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Masih di lingkup kekuasaan saya juga, itu wilayah itu. Berarti tahu kamu ya kejadiannya? Tahu. Memang di tempat itu selalu ada kegiatan. Untuk itu kenapa saya suka sekali sama orang-orang yang di situ. Iya. Karena memang tempat itu untuk berkumpul, berbuat maksiat, minum minuman. Jadi untungnya apa kamu membisik-bisiki orang-orang itu? Ya, untung saya kenaikan derajat saya, kesaktian saya waktu itu memang lebih sakti juga, dan saya menyetorkan sebagian rosukmanya juga ke atasan saya. Rasukmanya siapa ya? Rosukmanya pelaku sebagian sudah saya ambil. Udah kamu setorkan? Iya. Udah, biarkan itu harus menerimanya. Gak usah kamu kembalikan, nggak apa-apa ya. Sekarang sudah muslim ya, kamu tidak boleh membisiki orang-orang berbuat jahat itu ya. Ya, karena waktu itu saya diperintah dan dikendalikan oleh atasan saya. Jadi saya nggak bisa menolak karena saya sendiri pun ditaklukkan. Oh begitu Ya. Tapi kamu dapat makan banyak nggak waktu itu? Yang saya makan memang ada sebagian rosukma tapi sedikit.
dan juga saripati dan energinya dia. Kok mudah banget kamu mengambil roh sukma mereka? Sedikit saja, Dia bukan banyak. nggak tahu berarti dia. Tidak tahu. Jadi itu kalau kamu memang tahu kejadian itu, kalau menganiaya itu pakai apa aja? Ya pakai tadi itu yang panjenengan sebut, dan juga pakai pedang juga ada. Lepas itu pakai kaki ditendang apa semua, itu kan saya waktu itu yang memerintahnya. Itulah sifat-sifat anak muda yang suka berhura-hura, suka kebebasan, suka kesenangan, hingga di luar batas norma-norma agama. Berarti itu termasuk suatu keuntungan bangsamu yang fasik-fasik itu ya? Iya. Itu kamu jadikan santapan kamu itu ya? Ya karena memang kesukaannya anak-anak muda waktu itu semua berkumpul di situ, berfoya-foya, minum-minuman, memakai obat-obatan terlarang yang membuat dia itu hilang ingatan, dan saya mudah sekali mengendalikannya waktu itu. Karena apa? Karena manusia itu sama sekali tidak pernah ingat kepada yang kuasa. Jangankan ingat, melaksanakan perintah kewajibannya saja sama sekali tidak dilakukan. Oh berarti kamu tahu ya, ini yang menjalankan, ini dan yang tidak, itu kamu tahu ya? Sama sekali saya lebih tahu, karena hari-hari dia nongkrongnya, berkumpulnya di tempat itu, sehingga ada panggilan untuk sholat pun dia lebih asik dengan minuman dan obat-obatan. Begitu. Iya. Untuk itulah kenapa saya lebih mudah mengendalikan jasad-jasadnya, karena di dalam hatinya sudah kegelapan yang ada. Sudah tidak ingat sama sekali akan Allah. Berarti waktu menganiaya kedua korban itu satu-satu atau bareng itu? Ada yang satu-satu, ada yang bersamaan. Kalau itu apa itu? Memperkosanya itu bareng rame-rame satu-satu? Ya enggak, kalau yang memperkosa itu ya gantian. Begitu. Itu katanya di berita itu, apa memang benar itu diperkosa di depan cowoknya itu? Iya. Oh berarti cowoknya itu dihilangkan nyawanya setelah melihat kejadian itu? Iya. Sebagai pelampiasan, karena pacarnya sudah diperkosa, dihabisi sampai meronta-ronta, sehingga pelampiasannya imbasnya kena ke pacarnya. Ya semua itu memang saya yang mengendalikannya. Sekarang udah muslim loh, nggak boleh kayak gitu ya Ki ya? Tidak, karena saya sudah waktu itu cerita apa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya ingin tahu
Mana ceritanya ternyata ulah kamu waktu kamu masih fasik itu ya. Iya. Jadi itu meninggalnya duluan yang mana itu? Si ceweknya apa cowoknya? Si cowoknya. Oh, cowoknya dihabisi duluan. Iya. Baru ceweknya dihabisi. Baru ceweknya masih digilir. Oh, setelah habis itu berarti berulang-ulang itu ya? Masih juga. Kan di dalam otaknya sudah tidak ada peri kemanusiaan. Jadi seenaknya. Oh begitu. Iya. Tapi kamunya enak mana? Kamu sebelum masuk muslim sama setelah masuk muslim itu enak mana? Enak sekarang. Oh enak sekarang. Sebetulnya ada timbul penyesalan. Tapi karena panjenengan minta keterangan, minta penjelasan gimana awal permulaannya, jadi terpaksa saya menceritakan. Iya lebih baik kan gitu diceritakan gitu. Sebetulnya itu suatu aib. Sebelum karena saya sudah muslim, sebelum malu sebenarnya saya menceritakan itu. Ingat dosa-dosaku juga. Nah, kan seharusnya itu kan jin dan manusia itu tugasnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Saya baru tahu setelah dimuslimkan. Ya udah nanti nggak boleh diulangi lagi ya. Iya. Jadi bisikin orang yang suka maksiat, suka berbuat dosa itu dibisik-bisikin agar tidak jadi aja ya nanti tugasnya. Iya, karena memang mau bagaimana, ini sudah sudah memasuki akhir zaman. Sehingga bangsa-bangsa gaib yang masih fasik yang dalam perintahnya pemimpin itu Dajjal itu sudah turun tangan. Sehingga manusia yang tidak ingat kepada Allah akan lebih mudah dipengaruhinya. Oh begitu. Apalagi pemuda zaman sekarang banyak suka minum dan memakai obat-obatan. Oh kamu tahu itu dari yang susah dipengaruhi, yang dekat sama Allah itu dapat bocoran dari siapa kamu? Ada setelah saya dimuslimkan. Oh dulunya nggak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Karena saya lebih asik dengan orang-orang yang berbuat dan lupa kepada Allah. Karena apa itu perintah dari atasan, sehingga suruh mencari sebanyak-banyaknya manusia yang bisa ditundukkan dan menjadi nantinya pijakan para bangsa-bangsa iblis. Begitu. Udah kamu makannya apa ini? Nak kasih makan ini. Karena saya sudah muslim, terserah panjenengan mau ngasih makan apa, saya sudah menerimanya. Oh yang halal-halal aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang halal. Tarik tangan saya. Buka kedua tangannya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kalau ini tidak bisa habis kalau kamu menjalankan semua ibadah yang sudah masuk dalam dadanya itu ya. Kalau tidak habis disimpan itu, tapi aku yakin nggak bakalan habis itu. Enak sekali. Alhamdulillah. Dan nanti kamu berjuang di sana, tak kembalikan ke sana, itu yang masih fasik-fasik dimuslimkan semuanya ya. Akhirnya saya tahu sekarang ternyata panjenengan masih murid dari beliau. Ya itu
Kenapa saya waktu itu setiap melihat cahaya memang saya lari itu. Oh, lari Lari saya terpontang-panting saya. Sekarang saya sudah tahu. Udah, nanti kamu jalani ya sungguh-sungguh ya. Iya. Berjuang di sana, nanti itu yang fasik-fasik semuanya dimuslimkan, dan yang masih melakukan dari golongan manusia yang melakukan maksiat atau dosa di tempat situ takut-takuti agar tidak menjalankan lagi maksiat di tempat situ ya. Iya, nanti terutama pasukan saya muslimkan semua. Nanti dimuslimkan semua itu. Iya. Awas ya, nanti kalau kamu bohong, ini bom waktu di dalam tubuh kamu terpasang semuanya ini ya. Itu nanti kamu akan meledak, nanti kamu nggak bohong. Ya, saya akan dekat juga sama pusat. Saya tahu nanti saya minta bantuan juga di sana. Ya, nanti gampang kalau masalah itu. Ya. Itu kalau belum bisa salam itu dibaca dulu di dadanya, antar itu. Sudah tahu ya. Ada suruh zikir juga. Ya udah. Silakan salam dulu, tak antar keluar dari jasad ya, ini. Terima kasih, saya sudah dimuslimkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembalikan ke tempat asal semua bekas semua energinya. Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan gaib yang di tempat kejadian. Ternyata dia juga yang mempengaruhi dari anak-anak itu yang berbuat kayak itu, karena mereka sudah tidak ada iman kepada Allah, jadi mudah dipengaruhi, mudah dibisik-bisiki. Akhirnya kalau orang Jawa bilang kesetanan, nah itu mudah dirasuki oleh sosok-sosok seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan pernah tinggalkan perintahnya dan jauhilah larangannya, agar iman kita semakin kuat dan tidak mudah dibisik-bisiki oleh bangsa-bangsa gaib seperti itu, agar kita selalu di jalan yang diridhoi Allah. Semoga tayangan di kali ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.